ada gerakan dari program kerja agen perubahan dari Mas Dwi. Bisa dibikinkan konsep untuk pembuatan podcast ya. Jadi nanti bagaimana bentuknya, kemudian nanti insya Allah nanti di awal bulan atau di pertengahan bulan Februari kita launching ya. Jadi nanti hostnya mungkin bisa menjayakan dari itu honorer yang baru Pak Jasmine, dan mungkin untuk awalnya adalah narasumbernya dari Pak Ketua. Ya gitu ya Mas Wi ya. Siap Pak. Ya, jadi Mas Hari nanti didukung ya. Siap Pak. Pak Petrus juga ya. Sanggup ya? Halo. Persiapan pemasangan sarpras untuk podcast Cek. Pengadilan Negeri Sukoharjo. Tadi sobat pengadilan. Nah, itu tadi sobat pengadilan. Salah. Nah, itu tadi sobat pengadilan. Sebentar. Ulangin dari lagi. Ya. Ini agak ke sini. Stop dulu, aku lupa. Terus closingnya gimana? Closingnya nanti tak suruh subscribe. Salah. Nah, itu tadi sobat pengadilan. Jangan lupa untuk wabarakatuh. Kurang. Iya, disuruh minum dulu lupa. Saya ulangin lagi. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Pengadilan, selamat datang di channel YouTube Pengadilan Negeri Sukoharjo. Bersama saya Rizky Amalia Jasmine sebagai host Gus Paijo, guneman santai seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo. Tentunya saya di sini tidak sendirian, akan ada narasumber yang luar biasa menemani saya di pagi ini, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bapak Haji Putu Trisunarko SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah bisa hadir di podcast hari ini. Oh ya, Sobat Pengadilan, ini podcast perdana kita loh. Pengadilan Negeri Sukoharjo membuat suatu inovasi, yaitu podcast yang diberi nama Gus Paijo. Itu di launching. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan kepada Bapak, apa sih Pak yang melatar belakangi dibuatnya podcast Gus Paijo ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi munculnya Gus Paijo ini berawal dari komitmen Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Karena hak untuk memberi informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SKKMA Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan. Demikian. Ya. Oh, kalau untuk informasi itu apa aja Pak yang disampaikan di podcast Gus Paijo ini Pak? Ya, jadi melalui podcast Gus Paijo ini yang juga di-upload di kanal YouTube, masyarakat akan memperoleh informasi seputar apa kewenangan dan apa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan informasi-informasi lain seputar Mahkamah Agung dalam arti umum ya. Dan informasi ini akan diberikan secara berkesinambungan dengan narasumber yang berbeda. Pada tahap awal mungkin nanti dari pejabat-pejabat di intern Pengadilan Negeri Sukoharjo, nanti kita bisa juga dilanjutkan dengan rekan-rekan advokat di Pospakum KN Sukoharjo. Bahkan nanti kita bisa juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti dari Kejaksaan dan dari Polres Sukoharjo. Juga kita nanti akan usahakan untuk mengundang dari pihak akademisi sehingga bisa bergabung memberikan pencerahan terhadap masyarakat Sukoharjo khususnya tentang Pengadilan Negeri Sukoharjo sendiri Pak ya. Pertanyaan berikutnya ini Pak. Ya, silakan. Sebenarnya apa sih Pak kewenangan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo itu sendiri? Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana di dalam pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik pidana maupun perdata berdasarkan undang-undangnya. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah termasuk di dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau untuk mengenai perkara pidana dan perkara perdata ini Pak, coba Bapak bisa menjelaskan contoh konkretnya seperti apa sih Pak perbedaannya itu? Oke, jadi contoh sederhana kalau perkara pidana itu misalnya terjadi pencurian, nanti setelah ada laporan dari masyarakat pada polisi, nanti polisi sebagai penyidik akan memproses, dan setelah pemberkasan selesai akan dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum.
nanti oleh kejaksaan akan dilimpahkan pengadilan untuk diadili, dan nanti setelah ketua pengadilan menunjuk majelis hakim inilah yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tadi, perkara pidana. Dan apa bentuk putusan dari majelis hakim? Apabila dakwaan itu terbukti, putusannya adalah menyatakan terbukti dan jatuh pidana. Kalau tidak terbukti dakwaan itu, maka akan dibebaskan. Kalau perbuatan yang didakwakan terbukti tapi itu menurut majelis hakim bukan perbuatan pidana, maka akan dinyatakan dilepas dari tuntutan hukum atau penselah. Nah, kalau perkara perdata, contoh kasus misalnya ada sengketa masalah hak kepemilikan tanah, maka orang yang merasa haknya dirampas oleh orang lain bisa mengajukan gugatan di pengadilan. Ini juga sedikit saya informasikan, mungkin nanti akan dibahas dalam episode berikutnya ya, lebih detail. Jadi secara umum bahwa sekarang gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo bisa dilaksanakan secara e-court. Jadi pihak penggugat bisa mendaftarkan gugatannya bisa melalui rumah ataupun dari kantor masing-masing. Nah, kemudian nanti juga sidang dilanjutkan dengan litigasi, yang hal ini akan mempercepat proses, akan mempersingkat proses, akan biayanya ringan, murah ya, dan transparansinya itu yang lebih insya Allah lebih dijamin ya. Nah, kemudian di perdata ini juga ada namanya GS, gugatan sederhana, yaitu apabila nilai dari gugatan itu maksimal 500 juta, maka penggugat bisa mengajukan gugatan secara sederhana. Kemudian kalau di perdata juga ada yang namanya permohonan ya. Jadi permohonan itu juga diajukan secara e-court ya. Nanti contohnya misalnya kalau ada warga masyarakat yang mau mengajukan ganti nama misalnya, atau adopsi anak, nah itu mekanismenya adalah bukan permohonan ke pengadilan. Ya. Saya rasa demikian. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, silakan. Berapa jumlah perkara pidana dan perdata yang telah ditangani dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun kemarin? Ya. Kalau dari register perdata 2021, gugatan yang masuk sebanyak 144. Kemudian putus 107, sehingga sisanya 74% ya. Kalau permohonan sih ada 172, putus 170, sehingga sisanya 98, bukan sisa, bisa diselesaikan 98,8%. Kemudian dari perkara pidana biasa yang masuk pengadilan tahun kemarin itu 236, putus 226, sehingga bisa diselesaikan persentasenya 95,7%. Kemudian pidana anak ada 10, putus 100%. Gitu ya. Kemudian kan pasti ada visi misinya ini, Pak. Visi misi dari Pengadilan Negeri Sukoharjo itu sendiri apa? Ya, tentang visi misi Pengadilan Sukoharjo itu kita menuju ya, atau mengikuti visi misi dari Mahkamah Agung. Visi PN Sukoharjo adalah mewujudkan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang agung. Kemudian kalau misi Pengadilan Negeri Sukoharjo ada 4. Yang pertama adalah menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sukoharjo. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kalau ada visi misi pasti ada moto ya, Pak ya? Ya. Moto dari Pengadilan Negeri Sukoharjo itu apa? Ya, dari Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah membuat moto yang
ada manfaatnya itu untuk memberikan semangat Iya. kepada keluarga besar PJ Sukoharjo dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu motonya adalah juara Juara ya Pak. di JUARA. Oh, ada singkatannya sendiri ya Pak ya. J itu jujur, Jujur. bermakna lurus, tidak curang, tidak berbohong. U itu unggul, maknanya adalah terbaik. Baik. Kemudian adil, bermakna tidak memihak. Kemudian responsif, bermakna cepat dan tanggap. Cepat dan tanggap ya. Akuntabel, bermakna bertanggung jawab. Itulah juara. Juara. Pertanyaan terakhir ini Pak, apa sih Pak komitmen Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memimpin Pengadilan Negeri Sukoharjo di tahun ini? Jadi kami dari unsur pimpinan dan juga stakeholder dari Pengadilan Negeri Sukoharjo berkomitmen untuk membawa Pengadilan Negeri Sukoharjo ini menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, dan nantinya menuju wilayah birokrasi bersih melayani lebih BPN. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang prima berbasis IT menuju Pengadilan Negeri Sukoharjo yang modern. Demikian. Oh ya Pak. Mantap ya Pak ya. Semoga bisa terwujud. Harus juara Iya. sesuai moto kita. Iya, sesuai moto ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan di podcast hari ini. Semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda dan lebih menarik tentunya ya Pak ya. Amin. Nah, itu tadi Sobat Pengadilan, beberapa penjelasan mengenai Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sampai jumpa di episode podcast Gus Paijo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak janji Pak. Iya.